Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Setiarini, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Semarang. Hari ini bersama Ibu Kepala Sekolah dari SMP 7, Ibu Endah Saraswati. Selamat pagi Bu Endah. Selamat pagi, Iya. Bu Norma. Terima kasih untuk waktunya Bu Endah. Hari ini saya mau wawancara sebentar dengan Ibu kaitan tugas saya ke nomor 331 tentang pimpinan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika Bu dalam sekolah Ibu? Kasus dilema etika. Ya, dilema etika itu artinya benar lawan benar ya Bu ya. Ya. Jadi ketika ada suatu masalah di dalam sebuah sekolah itu pasti saya akan mengidentifikasinya. Itu termasuk di dalam sebuah kesalahan melawan kebenaran ataukah itu kebenaran dengan kebenaran. Kalau kesalahan melawan kebenaran saya akan menggunakan rambu-rambu. Tentu saja rambu-rambunya mungkin bisa payung hukum, undang-undang, atau kepres, ataupun perwal, dan apapun aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Tapi ketika semuanya sudah tidak masuk di sana, itu berarti sudah masuk dalam dilema. Itu saja ya. Kan sekarang ini sering banyak kasus yang di sama murid gitu. Terus selama ini bagaimana Bunda melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bunda apabila ada kasus-kasus di mana kepentingan itu sama-sama benar Bun, terus juga mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan seorang pemimpin itu dihadapkan berbagai banyak pertimbangan Bu ya. Yang pertama tentu saja tadi kita akan menelisik dulu apakah keputusan yang kita ambil itu bertentangan dengan hukum atau tidak. Yang kedua, setelah memang dipastikan betul-betul tidak melawan hukum, keputusan itu akan kita bicarakan. Kalau saya biasanya menanyakan penyebabnya, karena setiap kali ada permasalahan pasti ada sebabnya. Akar permasalahan itulah yang akan saya jadikan patokan untuk menyelesaikan. Ketika akar masalah sudah tahu, maka saya akan berkolaborasi dengan tim di sekolah saya, bisa dengan PP, dengan BK, ataupun dengan atasan saya, misalnya pengawas atau dengan dinas. Setelah itu bisa kami komunikasikan, kemudian saya mengundang pihak-pihak yang bermasalah, misalnya saja orang tua, siswa, ataupun pihak lain. Ketika itu sudah selesai, maka kita cari solusi dari permasalahan yang terjadi. Setelah itu, ketika mereka sudah sama-sama sepakat menyelesaikan masalahnya, itulah yang kita ambil sebagai keputusan. Jadi keputusan bukan berasal dari saya sendiri, tidak. Kalau saya selalu menerapkan sekolah itu sebuah tim, karena leadership seorang pemimpin yang baik itu adalah seorang pemimpin yang bersifat demokratis. Dia selalu melibatkan semua orang dalam pengambilan itu. Iya Bu, saya setuju sekali dengan Bunda. Jadi kita dalam suatu kasus atau dilema apapun harus teliti ya Bu, dengan akar-akarnya biar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Baik Bunda, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah seperti apa yang Bunda lakukan agar Bunda bisa melakukan pengambilan keputusan yang baik itu? Iya. Mungkin langkah-langkahnya tadi sudah sampaikan di atas tadi ya Bu. Saya akan mengkaji apakah itu sesuai dengan hukum, kemudian saya akan berkoordinasi dengan orang-orang yang terkait atau pihak terkait. Setelah itu diskusi dengan atasan, dengan mungkin pengawas, kemudian saya panggil pihak-pihak yang berkonflik ya. Dan yang terakhir tentu saja Bu Norma, kita sebagai seorang yang beragama, semuanya nanti kita minta pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Itu penting Bu Norma, sebagai seorang yang mengambil keputusan. Kadang-kadang kalau sudah terbiasa seperti itu, nanti kita insya Allah bisa ya pun dimudahkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang efektif menurut Bunda itu
bisa menyelesaikan yang seperti apa itu? Ya kalau saya itu begini Bu, saya harus mempunyai rasa empati kepada orang yang bermasalah, karena saya selalu paham bahwa orang yang punya masalah atau orang yang berkonflik itu pasti punya masalah yang belum terselesaikan. Dia mempunyai kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi. Sehingga ketika saya mengidentifikasi sebagai orang itu, keputusan yang saya ambil tadi tidak menyakitkan pada orang yang yang berkonflik atau orang yang melanggar batas. Karena kita menyadari bahwa diri seandainya itu terjadi pada diri kita juga akan bagaimana kita akan membuatnya supaya selesai, misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi, satu, saya akan berpikir bahwa saya sebagai orang yang mempunyai rasa empati, merasa seandainya itu terjadi pada saya, itu efektif sehingga saya tidak menyakiti. Dan yang kedua, saya tentu saja menanyakan sebabnya, masalahnya apa, sehingga beliau itu melakukan kesalahan. Kalau sudah, yang ketiga, mungkin saya akan gali langkah apa yang seharusnya diambil oleh beliau itu. Jadi sebelum saya mengambil keputusan, beliau saya tanya dulu, kalau dari itu bagaimana. Ketika dia sudah memberikan solusi-solusi, nanti saya tinggal menambahkan atau saya menguatkan saja. Betul sekali pun. Terus langkah yang demikian itu efektif lakukan untuk pengambilan keputusan itu ada tantangannya, kendalanya? Tentu saja ada, Bu. Tentu saja ada. Namanya masalah-masalah seperti itu, kendalanya satu. Kadang kalau kita tidak tepat, maka mungkin kalau itu terjadi pada guru-guru lain pun merasa tidak adil. Kalau kita tidak bisa adil dengan yang lain. Yang kedua, kalau itu masalahnya sudah berbenturan dengan hukum, tentu saja saya tidak ambil, karena itu sudah di luar batas kewenangan saya. Tapi senyampang itu masih bisa kami tolerir, bukan masalah-masalah yang berdampak luas, itu saya bisa menyelesaikannya. Harus sesuai dengan keadaan ya, sekolah juga yang sesuai dengan kebiasaan ataupun norma-norma yang ada di sekolah. Bunda, terus ada nggak jadwal dalam penyelesaian masalah itu pun prosedurnya itu bagaimana? Jadi Bu, saya selalu melihat masalah itu urgent atau tidak, masalah itu penting atau tidak, mendesak atau tidak. Ketika masalahnya itu kecil tapi itu mendesak, harus segera saya selesaikan, hari itu juga harus saya selesaikan. Tentu saja dengan tetap melibatkan banyak orang. Tapi saya tidak punya agenda menyelesaikan itu dalam waktu setiap ini, misalnya masalahnya sekarang diselesaikan minggu depan, tidak. Sepanjang itu masalahnya bisa saya selesaikan secepatnya, saya selesaikan. Karena saya juga orangnya tidak mau mempunyai banyak beban. Jadi sekali lagi tergantung sama urgent atau tidak masalah. Tapi insya Allah saya itu selalu cepat, gitu. Selalu cepat mengambil keputusan, selalu cepat menyelesaikan masalah. Karena masalah itu ada terus. Kalau tidak saya selesaikan nanti numpuk-numpuk. Jadi berlarut-larut ya. Berlarut-larut. Itu tadi berarti sesuai dengan kondisi masalahnya apa ya? Ada yang langsung diselesaikan. Iya. Seperti itu. Kemudian kalau prosedurnya tadi ya? Iya. Oh iya. Kalau prosedurnya, kalau untuk masalah dengan siswa, kami sudah punya program yang namanya itu tim penanganan kasus, dengan alur penanganan kasusnya. Jadi kalau misalnya masalahnya dengan anak itu ya Bu ya, jadi di kelas itu masalahnya apa, kemudian kalau itu bisa ditangani oleh guru mapel ketika mereka menemukan masalah pembelajaran, maka dengan guru mapel. Kemudian guru mapel tidak bisa menyelesaikan dengan wali kelas tidak bisa menyelesaikan dengan BK tidak dapat menyelesaikan, kemudian baru dengan saya. Jadi ada alur penanganan kasusnya. Biasanya kalau siswa dengan jenjang tertentu kan juga berbeda juga kan. Tapi insya Allah prosedurnya hampir sama ya Bu. Kalau dengan sesama teman, dengan guru kelasnya, kalau misalnya masalahnya berbeda dengan orang tua, baru guru ataupun misalnya rekan guru, bahkan kepala sekolahnya sudah bisa membantu.
Baik Bunda, dapat jawaban dari Ibu tadi tentang siapakah saja yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Ternyata Ibu sudah menyampaikan ada tim penanganan khusus ya Bun. Ini berarti terdiri dari anggotanya siapa saja Bun? Kalau tim penanganan kasus itu terkait dengan BK Bu. Jadi permasalahan anak ya. Jadi kalau permasalahan anak itu dari kami wakil kepala sekolah, kemudian ada tim BK, kemudian kami melibatkan wali kelas. Itu untuk alur penanganan kasus. Tapi kalau masalah-masalah itu terkait dengan guru atau GPK karyawan itu saya biasanya berkoordinasi dengan pengawas, kemudian dengan GPK dari Dinas Pendidikan. Satu lagi Bunda yang ingin saya tahu dari semua hal yang telah disampaikan Bunda tadi, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika? Ya. Ini ada satu contoh kasus Nurma. Jadi ketika saya menjadi kepala sekolah sebelumnya itu ada satu masalah yang klik yang harus saya atasi terkait dengan seorang guru. Ketika itu masalah tidak selesai dia. Kemudian si guru itu saya panggil masalahnya dan seterusnya. Bu guru ini pada saat sebelumnya ketika belum saya panggil itu ya dia seperti seenaknya meremehkan gitu masalah itu. Tapi dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, kemudian saya komunikasikan, saya menggandeng teman si ibu ini. Kemudian saya sampaikan kepada beliau, masalah ini kita selesaikan, bahwa saya menyelesaikan itu bukan memberatkan. Jadi kita win-win solution, kita ambil titik tengahnya. Ketika saya sampaikan bla 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 kepada temannya, kemudian temannya itu mendekatkan kepada beliau, kemudian saya perkuat dengan argumentasi saya, akhirnya si ibu ini dulu dan mau menuruti solusi apa yang saya sampaikan, sehingga masalahnya bisa selesai, semuanya clear, kemudian pembelajaran juga bisa berlangsung dengan baik. Jadi intinya bahwa kita perlu berkolaborasi ketika menyelesaikan sebuah masalah. Ketika dilema etika itu terjadi, maka satu rasa, kalau orang Jawa rasa guroso, menggunakan perasaan. Yang kedua melakukan pelibatan kepada semua pihak yang berkaitan. Yang ketiga tentu saja tetap harus ada sifat tegas. Jadi ada sifat tegas, aturan itu tetap harus kita lakukan. Itu yang saya lakukan selama saya menjadi seorang pemimpin. Terima kasih Bu Indah. Ini memperkaya saya pun dalam kebetulan di modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan, bagaimana seorang pemimpin kepala sekolah itu bisa menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan langkah dalam penyelesaian masalah. Ini tadi Bunda benar-benar semuanya sudah masuk dalam kriteria atau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dan paradigma serta 3 prinsip tadi. Sebenarnya luar biasa ya pun tantangannya sebagai pemimpin, tapi ya insya Allah kita tetap selalu positif thinking bahwa apa yang kita lakukan, resiko, kendala, beban itu semuanya juga insya Allah kalau kita ikhlas nanti diberikan kemudahan dan mendapatkan pahala yang berlipat ya pun sebagai ibadah kita. Jadi tetap semangat. Terima kasih, saya sudah diberi banyak pengalaman, banyak ilmu tentang cara pengambilan keputusan di sekolahnya Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan ya Bu. Terima kasih. Demikian wawancara demonstrasi kontekstual dalam tugas modul 3.1. Semoga bermanfaat. Dari saya pribadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Setiarini, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Semarang. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Haryati SPD, Kepala Sekolah TK Islam Tahunjana. Apa kabar bulan? Sehat-sehat selalu. Baik, Bu Norma. Alhamdulillah. Gimana dengan Bu Norma? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Ibu Harya. Hari ini kita meluangkan waktunya kita berkaitan tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan.
Yang pertama, selama ini bagaimana Bulan dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau pengganggu moral. Baiklah, selama saya bertugas dalam saya mengidentifikasi apakah ini termasuk kasus-kasus dengan etika moral, apa kasus-kasus yang bertentangan dengan hukum. Jadi kita pilah-pilah, kita pilih-pilih, jadi sehingga kita bisa menentukan apakah ini termasuk kasus yang termasuk dalam etika moral. Ya, buat karena kadang-kadang permasalahan itu banyak singgungannya ya buat, jadi kita harus lebih teliti dalam mencari akar dari permasalahan ini. Baik Bulan, selanjutnya selama ini bagaimana Bulan melakukan pengambilan keputusan di sekolah apabila ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mempunyai nilai kebajikan yang sama. Baiklah, selama ini saya dalam mengambil keputusan apabila terjadi dua kasus yang sama-sama benar, sama-sama ada manfaatnya, tapi kita harus menentukan salah satu. Yang pertama, di dalam hati saya tentu sudah ada pilihan, tetapi karena ini lembaga, jadi saya juga meminta dari pendapat dari Bapak Ibu guru, dari wali murid, atau bahkan dari atasan, dari yayasan maupun dari dinas, misalkan itu. Oh gitu. Jadi keterlibatan dari beberapa pihak itu diperlukan di kementerian sekali. Ini juga ada kaitannya bagaimana dengan langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tadi. Untuk langkah-langkah dalam mengambil keputusan jika ada sebuah kasus, yang pertama kami mencari atau mengidentifikasi. Jadi kami cari info sebanyak-banyaknya tentang kasus itu untuk mengumpulkan bukti-bukti apakah kasus itu memang benar, dan juga kita mendekati pelaku yang melakukan kasus itu. Dari data-data itu, dari pendapat-pendapat dan dari fakta-fakta itu nanti bisa kita simpulkan sampai kita dekati si pelaku tadi dengan santai, dengan tidak menjustis berbuat kesalahan sepenuhnya pada pelaksanaan kesalahan, tapi kita memberikan jalan keluarnya seperti itu. Senang gitu ya. Itulah saya setuju dengan yang sudah sampaikan tadi. Kemudian kira-kira hal-hal apa saja ya yang selama ini Bulan anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan yang ada hubungannya dengan kasus dilema etika. Yang saya rasa lebih efektif adalah itu tadi. Yang pertama, memang tentu seorang pemimpin itu memberi contoh, itu sudah pasti memberi contoh yang baik. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan itu tadi kita secara personal mendekati secara pendekatan dengan pelaku jika ada kasus-kasus yang terjadi, kita tanyakan permasalahannya dan kita berikan arahan atau kita berikan bimbingan dan kita pantau apakah diberikan arahan bimbingan itu kasus itu akan berubah atau masih tetap. Jadi setiap saat, setiap waktu tentu kita pantau agar kasus yang timbul itu tidak akan timbul di kemudian hari. Berarti langkahnya dari awal muncul permasalahan sampai nanti selesainya benar-benar ada perkembangan. Baik Bulan, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Tentu saja dalam pengambilan keputusan karena di sini di lembaga ini
berbeda-beda. Jadi pengambilan keputusan itu misalkan ada yang pilih A, ada yang pilih B, sedangkan kita harus menentukan. Nah, karena untuk mempertemukan titik temu, misalkan tidak bertemu, tentu saja saya akan memutuskan mana yang kira-kira terbaik di antara pilihan A dan B, dan tentu saja saya juga sebagai seorang muslim yang punya Tuhan, yang punya Allah, akan melibatkan setiap keputusan Allah bisa memutuskan yang terbaik. Luar biasa sekali dengan selanjutnya, kira-kira ada jadwal atau kata-kata tertentu dalam penyelesaian permasalahan tadi nggak juga? Untuk penyelesaian permasalahan kita lakukan secara skala prioritas. Jadi kita tentukan mana yang terpenting, yang harus ditangani lebih dahulu. Jadi ada yang penting, tidak penting, dan termasuk kategori biasa. Jadi kita utamakan. Setelah yang penting dan utama selesai, kita lanjut yang berikutnya. Jadi kita ada skala prioritas tersendiri. Berarti sesuai dengan sifatnya juga. Oke, baik Bu Hen. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini bisa membantu atau mempermudah buat dalam pengambilan Untuk pengambilan keputusan, tentu saja ada yang mendukung saya. Memang di lembaga ini adalah ada bapak ibu guru, ada wali murid, ada yayasan, ada dinas yang menaungi kita. Jadi pengambilan keputusan, kalau memang sifatnya itu keputusan kecil dan segera, kita bermusyawarah atau minta pendapat dari bapak ibu guru. Tetapi kalau permasalahannya yang tidak bisa diatasi sendiri dan membutuhkan atau melibatkan untuk masyarakat yang lebih luas atau atasan, jadi kami juga meminta pendapat dari atasan atau dari dinas. Berarti ada kolaborasi ya Bu? Ya sudah, terima kasih untuk pertanyaan terakhir dalam sesi ini. Ingin saya ketahui tentang bagaimana pembelajaran dari pengalaman pengambilan keputusan di lembaga ini. Dari pengambilan keputusan di lembaga ini saya bisa memberikan pelajaran bahwa saya memutuskan sebuah keputusan itu tidak mudah, perlu dipertimbangkan, perlu direnungkan, perlu minta pendapat dari rekan kerja ataupun atasan ataupun dari wali murid agar bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Tidak lupa juga meminta petunjuk kepada Allah agar kita selalu dibimbing, selalu di jalan yang benar, dan keputusan yang kita ambil bisa bermanfaat bagi anak-anak atau guru ataupun di masyarakat sedikit. Saya jadi terbaru karena sudah pada kali ini akan diajarkan tentang seri-seri pengambilan keputusan yang tepat bagi kita biasanya diadakan dalam permasalahan. Itu mesti ada yang Ganti-ganti. Jadi insya Allah dengan wawancara kali ini semoga itu menambah kebaikan bagi saya pribadi dan mudah-mudahan saya dari Tuhan dan juga diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan aktivitas ini. Terima kasih untuk waktunya jelas. Saya mau pamit dulu. Semoga waktu bisa kita bisa lewati. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama dulu. Sukses selalu. Demikian wawancara tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam pengambilan keputusan di lembaga. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.